Kisah miris baru saja dialami oleh selebgram cantik Hana Hanifah, yang mana tepat pada usia 1 bulan pernikahannya dengan Randy, dirinya kini secara mengejutkan menggugat cerai suaminya itu. Resmi menikah pada 8 September 2023 lalu, keputusan Hana untuk berpisah dengan Randy nampaknya sudah bulat. Lantaran sikap Randy yang melarang Hana untuk merawat sang ibunda yang kala itu tengah sakit menjadi salah satu alasan kuat Hana menceraikan suaminya itu. Lantas, seperti apa curhat Hana Hanifah setelah hubungan rumah tangganya yang masih seumur jagung kini kandas begitu saja? Oh, nikah sebulan, kenanya baru 3 minggu. Iya, salah di akunya sih, terlalu cepat memilih untuk menikah. Karena kan kita mungkin belum saling kenal satu sama lain ya. Ya gitu, pas tahu sifat aslinya itu pas sudah nikah gitu. Karena ya aku pikir dia cocok buat aku karena aku nyaman, karena dia baik juga kan awalnya gitu. Jadi Hana suaminya sama mamahnya ini umroh. Dan saat umroh di Mekah itu mamahnya sakit. Saat mamanya sakit, ya namanya anak pasti pengen merawat orang tuanya. Namanya anak pengen dapat ridho orang tua. Namun dari situlah awal permasalahan ini. Suaminya Hana ini tidak suka Hana ini merawat ibunya, merawat mamahnya. Sehingga disitulah mulai. Intinya cemburu sih dia. Cemburu ke mamahnya gitu. Cemburu gitu. Ya. Terus sepulangnya dari Mekah ini bareng-bareng ternyata di bandara suaminya ini kan tinggal sama Hana ini kan tinggal di rumahnya di Bogor. Nah, ternyata sepulangnya dari bandara dia pergi tidak bareng lagi dengan Hana dan mamahnya. Artinya apa? Berarti kan ninggalin kan. Sampai hari ini dia tidak kembali lagi ke rumahnya Hana. Kalau menurut pandangan saya sangat tepat sekali kalau seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus kepada ibunda tercinta yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan hingga dewasa dan juga mengenal kepada lingkungan dan juga sesama. Maka bakti anak kepada orang tua wajib dilakukan dari mulai dia lahir hingga si orang tua meninggal dunia. Adapun kalau seandainya berbakti dengan suami, maka tugas istri adalah patuh dan taat tunduk kepada suami. Sampai kapan? Sampai betul-betul si suami mengajarkan kepada mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Saya cuma mengingatkan wabil khusus kepada si pribadi maupun kepada para pemirsa semuanya. Maka sebelum kita untuk walimah, ta'aruf terlebih dahulu. Ta'aruf itu bisa dilakukan baik dengan secara personal antara mempelai pria dan wanita maupun dengan orang-orang sekitar. Kita bertanya dengan orang tua, bertanya dengan guru, bertanya dengan temannya masing-masing. Maka saat ini harus kita lakukan karena memang sangat rentan sekali dunia perselingkuhan, terlebih dengan adanya handphone, gadget, terlebih dengan adanya media sosial yang sangat begitu bebas sekali buat para keluarga usia muda. Maka ini adalah cobaan daripada bahtera rumah tangga dalam rangka mardhatillah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdekatan dengan kejadian di atas, satu hal yang juga membuat Hana Hanifah rela menceraikan sang suami ialah lantaran sang suami diduga meminta kembali mahar berupa emas yang ia berikan untuk Hana sebagai syarat pernikahan. Sontak saja, hal itu membuat Hana merasa jengkel dengan sikap sang suami yang dianggap sangat tidak bermoral dan diharamkan dalam agama. Lantas, seperti apa reaksi seorang pemuka agama melihat sikap Randy yang secara blak-blakan meminta kembali mahar yang telah ia berikan kepada Hana? Jadi kalau seandainya mas kawin yang dia persembahkan untuk istri tercintanya, itu memang hak sepenuhnya adalah istri. Lalu bagaimana kalau diminta kembali? Maka harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Mahar, mas kawin adalah hak si istri yang sudah diberikan oleh suami tercintanya. Kalau seandainya terjadi perceraian, maka tidak boleh untuk diminta kembali. Iya, mahar itu adalah suatu mas kawin sebagai tanda bukti cintanya.
meminang daripada pasangannya. Sebagai bukti tanda cintanya si suami mempelai pria kepada mempelai wanita. Jadi jangan sampai diambil kembali walaupun akan terjadi proses talak ataupun perceraian. Suaminya Hana ini minta mas kawin dan seserahan yang sudah dikasih kepada Hana. Ini kan parah. Secara moral, secara etika itu jelas tidak baik dan tidak bagus. Secara hukum pun tidak boleh. Undang-undang perkawinan tidak boleh yang namanya mas kawin itu minta lagi. Secara agama pun pasti haram hukumnya meminta lagi. Dia makan sedikit pun itu haram. Itu mas kawin. Nah, alasan-alasan ini di samping juga ada alasan, ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Hana ini. Seorang suami tidak pantas untuk menjelek-jelekan istrinya, apalagi membongkar aib gitu di sosial media. Jadi menurut aku nggak pantas lah dia membongkar aib aku, udah gitu ngomongan aku yang enggak gitu kan di sosial media. Satu, kedua dia juga nggak ada hormatnya sama mamaku. Ketiga dia selingkuh, jadi nggak ada yang harus dipertahanin lagi. Jadi udahlah gitu. Kalau semisalkan dia masih baik sama mamaku, udah gitu dia masih kalau dia nggak bukan ngebongkar sih, kalau dia ngajak jelekin aku masih bisa maafin gitu, masih bisa lah aku pertahanin. Tapi ini dia baru kenal sama aku, dia baru menjalin hubungan sebulan sama aku, dia udah berani kayak begitu, apalagi nantinya gitu. Aku nggak mau gitu. Kaget mah ada, tapi ya kalau memang harus jalan seperti itu ya baik-baik ke Hana yang menjalani kehidupannya ke rumah tangganya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Maka kita harus patuh, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah nanti ke depannya hari esok kemudian, baik tatkala kita masih sendiri maupun tatkala kita sudah berumah tangga. Ya, jadi tujuan kita cuma satu. Sebagaimana sering kita doain disampaikan dalam syarah Ratib Al-Haddad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan harapan nanti bukan hanya hidup di dunia, hidup di akhirat pun kita bersama-sama mencapainya jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala.